Tuhan. Amen. Karena hari Amen. ini Tuhan Amen. jadikan hari yang penuh dengan rahmat, penuh dengan Amen. berkat, Yes. penuh dengan mujizat, Amen. dan penuh dengan pertolongan demi pertolongan Amen. Bapa. Yes. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, Dalam nama kami Tuhan mengucap Yesus. syukur. Sebelum kami Amen. memulai doa fajar ini Tuhan, ampuni setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mengambil, kami menggunakan seluruh selengkap senjata Allah. Supaya kami dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini. Dan kami tetap tegak berdiri sesudah kami menyelesaikan segala sesuatunya. Dan berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, kaki kami berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan kami pergunakan dengan perisai iman itu kami dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan kami terima ketukan keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjadi tembok berapi di sekeliling keluarga besar jemaat gereja Petani FOG Jombang, di sekeliling kota Jombang, di sekeliling kota kami, bahkan bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus memenuhi bangsa kami, memenuhi seluruh bumi ini Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Doa fajar dari awal pertengahan hingga akhirnya kami berserah dalam kuasa pimpinan-Mu Roh Kudus. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap yang bertugas pada pagi hari ini, baik di WL, baik di pembicara, baik di pendoa Tuhan. Dengan urapan yang baru, yang daripada-Mu Bapa, karena urapan-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Denganmu jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan semua kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, internetnya lancar Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Tuhan yang percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Tuhan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami.
Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Haleluya Yesus. Tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, yes, amin, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, bersama rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
Terpujilah namamu. Haleluya. Sembah sujud syukur hanya bagimu Tuhan, Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tempat kami mengadu, hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu Tuhan Yesus. Allahku yang dahsyat, Allahku yang ajaib, apa yang kekal. Haleluya, haleluya. Kudus, 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 kudus namamu Bapa, mulia, mulia. Haleluya. Tiada yang sama seperti-Mu ya Tuhan. Tiada yang sama. Perkasa, ajaib, mulia, dahsyat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami rasakan jamahan tangan-Mu yang penuh kasih. Kami rasakan belayan tangan kasih-Mu. Kami bersandar di dada-Mu Tuhan. Terbang tinggi dengan sayap burung Raja Wali bersama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kekuatan kami hanya daripadamu, kemampuan kami daripadamu. Kami bisa bersama Yesus, kami bisa. Tiada barang mustahil bagimu Tuhan, tiada barang mustahil bagimu. Pada di dalam kehidupan kami, berjalan bersama kami Tuhan. Oh Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Sekarang Bapa.
Yang terindah, yang termulia bersamamu Tuhan, hanya bersamamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau layak disanjung tinggi, Engkau layak dipuji, ya Allahku, ya Rajaku. Dalam lindungan Allah, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan menudungi kami. Di bawah sayapnya, kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah tangan kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, dan yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, tentulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus menjawab. Tuhan Yesus menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan kami. Dan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Nyanyian ziarah. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tak akan membiarkan kaki kami goyah. Menjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami. Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah penyelamat kami. Terpujilah. Barang siapa yang percaya kepada namamu Tuhan Yesus Kristus pasti selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa.
Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Tuhan lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semara ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Tuhan akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan datang untuk menghakimi bumi. Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kesempatan untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, dan memasyurkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang sebentar lagi Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Ini kami buka hati kami. Firman-Mu itu hidup Tuhan. Hidup di dalam kehidupan kami, masuk. Termeterai di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan, kuduskan hati pendengaran dan pikiran kami. Sehingga kami boleh dimengertikan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Lebih-lebih kami bisa melakukan sabda firman-Mu atas pimpinan bimbingan Allah Roh Kudus. Sehingga kehidupan kami dari hari ke hari disempurnakan sama seperti Yesus. Terima kasih Kau memberikan kami kepekaan akan suara-Mu. Terima kasih Tuhan memberikan roh ketaatan kepada kami untuk melakukan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga Tuhan sudah urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Oh Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati beliau Tuhan. Berkati pelayanannya, pekerjaannya, dan rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Tuhan sendiri yang sudah hadir dalam kehidupan kami dan berfirman bagi kami. Terima kasih kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Amin. Ya, shalom saudara, bisa dengar semua ya? Ya. Oke, bisa mendengar ya? Ya. Siap. Oke. Mari kita buka di dalam Kejadian 48. Saya akan melanjutkan saudara. Dalam Kejadian 48 tentang namanya Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Saya bacakan buat saudara, coba kita simak-simak dari ayat-ayat ini ya. Kejadian 48 ayat yang pertama, sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.
Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka, akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon, dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebut berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburnya di sana di sisi jalan Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, sudah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegang Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye. Tetapi di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya ke atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahmu Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya lah tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas ke Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, jangan demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya yang lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebut namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau sama seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu, dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Amin.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terutama orang yang melakukan kebenaran tersebut di dalam kehidupan. Yesus juga katakan amin. Nah, coba saudara pelajari, saudara simak, saudara, di dalam Kejadian 48 ini ada hal yang menarik, saudara ya, di mana Yakub bertemu dengan namanya Yusuf, saudara. Sekian lama tidak pernah jumpa, akhirnya bertemulah mereka, saudara. Nah, di saat namanya Yakub ini sudah mulai tua, saudara, ada satu hal yang Yakub ingin berikan dalam kehidupan, khususnya cucu-cucunya dan juga namanya Yusuf. Nah, kalau kita cermati, saudara, kita pelajari bahwa Yakub ingin memberkati namanya cucu-cucunya, betul ya, khususnya namanya Manasye dan Efraim, saudara. Dia mengingatkan akan penyertaan Tuhan, saudara, dalam kehidupannya, khususnya ketika dia itu lepas dari namanya ayahnya, saudara, mengembara dan lain sebagainya, di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada Yakub, saudara, lewat namanya pertemuan pribadi, bahkan sampai bergulat, saudara, dengan namanya malaikat itu, sehingga nama Yakub ini berubah menjadi namanya Israel, saudara. Dia mengingatkan kembali, saudara, akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, yang menjadi satu, saudara, pertanyaan besar, saudara. Kita tahu, saudara, bahwa Yakub ini sempat namanya patah semangat karena kehilangan, saudara, anak namanya kesayangannya, yaitu Yusuf, betul. Tetapi ada satu rancangan yang terbaik ternyata Tuhan berikan dalam kehidupan Yusuf, saudara. Kita tahu semua, saya sempat katakan bahwa Yusuf ini adalah satu pribadi yang berbeda. Coba saudara cek di usianya yang muda, 17 tahun, saudara, sampai kita lihat memang menjadi anak kesayangan Israel, saudara. Di tengah perjalanan kita tidak akan pernah menemui bahwa namanya Yusuf itu cacat, saudara. Kualitasnya betul-betul teruji. Tidak salah dia ditempatkan di Mesir untuk mendahului saudara-saudaranya untuk memelihara suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Betul ya, berkatnya pun berbeda, saudara. Nah, kita tahu bahwa namanya Yusuf ini pribadi yang integritasnya ya bagus sekali, saudara. Good, betul luar biasa. Bahkan saya lihat tidak pernah saya cek bahwa Yusuf itu memiliki namanya istri lebih dari 2. 1, saudara. Coba kalau saudara lihat Abraham itu ngambil gundik, Yakub ngambil gundik. Tapi kalau saya lihat Yusuf ini nggak ada, saudara. Betul ya? Betul-betul kualitasnya wow, hebat, saudara. Cuman anaknya 2, Efraim dan Manasye, betul ya? Nah, di tengah perjalanan akhir dari kata namanya Yakub ini ingin memberkati anaknya, terjadi kalau saudara lihat di usianya senja, matanya sudah nggak kuat lagi, atau orang bilang itu rabun, saudara. Jadi Manasye ini itu anak yang pertama, Efraim itu anak yang kedua, betul. Ada yang bungsu, ada yang sulung. Yang sulung itu Manasye, yang bungsu itu Efraim. Nah, coba kita lihat sebentar. Di dalam ayat yang ke-17. Kita buka sebentar di dalam kitab Kejadian 48 ayatnya yang ke-17. Apa yang dikatakan? Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan kanannya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya
Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu." 2 kali pengulangan, ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun demikian adiknya akan menjadi lebih besar kuasanya daripadanya dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Nah, kita tahu saudara bahwa berkat yang dicurahkan Ishak itu betul-betul terjadi. Tetapi kalau saudara cek baik-baik, di akhir dari segalanya, yaitu di kitab Wahyu, betapa mengenaskan saudara bahwa Efraim itu tidak masuk dalam namanya kitab Wahyu. Namanya hilang. Bukan hanya Efraim, tetapi juga suku Dan, saudara. Kita tahu, saudara, siapa yang tidak mau diberkati. Bahkan kalau saudara cek di dalam Kejadian 48 ini bukan hanya namanya Yakub yang memberkati. Di zaman namanya Musa itu sama, saudara. Efraim lebih diberkati. Padahal hak kesulungan itu punya dari namanya Manasye, betul ya? Itu 2 kali lipat. Kita tahu berkat namanya Ruben itu pun juga memecah, saudara. Karena satu, saudara, Ruben melakukan kesalahan. Itu larinya di Yehuda dan namanya di Yusuf, saudara. Saudara cek pelajari Alkitab ini begitu luar biasa loh, saudara. Di dalam berkat namanya Yakub itu memang jalan, saudara. Kita tahu Efraim itu menjadi bangsa yang besar. Betul-betul diberkati luar biasa. Keturunannya juga wow, hebat. Saudara tahu yang membawa namanya bangsa Israel ke tanah Kanaan keluar itu siapa, saudara? Siapa, saudara, setelah Musa mati? Itu Yosua. Yosua itu keturunan Efraim, saudara. Dia yang membawa namanya keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Tetapi yang masuk cuman Yosua dengan di usia di 25 ke bawah. Saudara tahu namanya Samuel. Nabi Samuel itu nabi yang besar. Betul ya? Di zaman itu, di zaman Daud. Itu keturunan Efraim juga, saudara. Jadi keturunannya ya cukup-cukup baik, cukup-cukup ternama. Tetapi menjadi satu pertanyaan, kenapa tidak masuk di dalam namanya 12 suku Israel di kitab Wahyu, saudara? Namanya terhapus. Makanya saya kasih tahu begini. Kadang-kadang kita nih bangga ketika kita ini sudah dapat doa dan kiranya mungkin orang sudah memberkati kita. Tetapi begini, saudara. Yang menentukan berkat kita itu bukan hanya doa dari regenerasi, tetapi pribadi kita juga menentukan. Ternyata berkat itu tertarik. Kalau saudara nanti saya bukakan di dalam kitab Wahyu, nama Efraim itu berubah menjadi Yusuf, saudara. Jadi Efraim tidak ada, tetapi cuma nama Yusuf. Loh, beneran, saudara. Saya cuma ingatkan dalam setiap kehidupan kita. Tidak salah Alkitab ini mencatat, saudara. Jadi tergantung pribadi oknumnya, saudara. Tidak salah berkat itu bisa lari kemana saja. Di mana ketika orang itu takut akan Tuhan. Kesalahan Efraim itu, aduh, begitu mengerikan, saudara. Kalau saya baca di dalam kitab Hosea. Coba kita buka sebentar, saudara. Di dalam kitab Hosea 8, ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Ya, Hosea 8 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Kita tahu semua, saudara, bahwa di dalam kitab Keluaran itu jelas sekali jangan ada ilah lain di antara Allah. Betul ya? Ingat, Tuhan itu nggak mau namanya dimadu, saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Betul ya? Di dalam kitab Hosea ini jelas sekali dikatakan di ayat yang ke-11. Coba saudara perhatikan. Sesungguhnya Efraim telah memperbanyak apa? Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka
berdosa. Saya coba lihat beberapa terjemahan, ternyata mesbah yang dimaksud adalah penyembahan berhala, saudara. Terlalu banyak namanya ilah-ilah asing dalam hidupnya. Nah, kalau kita cek baik-baik bahwa mendirikan mesbah itu baik. Betul ya? Setiap kita harus mendirikan mesbah. Yakub pun mendirikan mesbah. Saya lihat banyak tokoh Alkitab mendirikan mesbah. Tetapi yang dipanggil bukan nama Tuhan, tetapi nama ilah asing, saudara. Nah, hati-hati dengan namanya hidup kita, saudara. Apa yang engkau buat dalam hidup ini menentukan. Kalau kita ini mengambil satu bagiannya, itu mesbah hidup kita, memanggil nama Tuhan dengan cara yang benar, saya percaya Tuhan akan menunjukkan. Tuhan akan membukakan dalam setiap pemikiran kita, memberikan hikmat dalam hidup kita. Bahkan Tuhan tidak segan-segan, saudara, untuk datang langsung, saudara, lewat namanya penglihatan, saudara. Betul ya? Kita lihat, Yusuf itu mendapatkan sebuah penglihatan. Betul ya? Yakub itu mendapatkan sebuah penglihatan, pertemuan, saudara. Tuhan sendiri yang berkata, saudara. Nah, penting sekali kenapa saya katakan bahwa hati-hati kita ini dengan namanya ilah zaman sekarang, saudara. Itu justru membuat kita berdosa, saudara. Saking banyaknya hari-hari ini, kalau saudara perhatikan. Saya nggak ngerti apa yang menjadi ilah saudara. Mungkin kekayaan saudara, mungkin kekuatan saudara, mungkin koneksi saudara. Banyak, saudara. Betul ya? Tetapi hanya satu pribadi dalam hidup ini, yaitu Tuhan yang bisa menolong kita. Tuhan yang bisa memberkati kita. Tidak ada yang lain dalam hidup ini. Itu hal yang pertama. Coba saudara perhatikan hal yang kedua. Di ayat yang ke-12. Sekalipun kutulis baginya banyak apa? Pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Maaf saudara, saya kasih tahu, khotbah itu bisa salah, saudara. Orang ngomong bisa salah, betul ya. Tapi kalau firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi saudara harus teliti, harus menguji dalam setiap pengajaran, saudara. Yang setuju katakan amin. Kenapa saya bilang bahwa kita harus teliti dalam sebuah pengajaran? Harus kembali di dalam Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, orang itu bohong. Apalagi maaf saudara, orang hari-hari ini cuman copy paste saudara, dengan orang lain. Coba saudara baca sendiri Alkitab ini loh saudara, saudara pelajari. Saya tanya, masa suara Tuhan itu asing sih saudara, Alkitab yang biasa kita baca. Tapi Alkitab katakan jelas di dalam Hosea ini, sekalipun kutulis baginya banyak pengajaranku itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing, saudara. Betul ya? Loh, saya belum pernah temui dalam pengajaran Yesus itu selalu memberikan kita itu teladan yang baik, saudara. Betul ya? Alkitab itu selalu memberikan jalan yang terbaik kok. Makanya tadi malam, FA saya katakan, penting sekali untuk kita ini membaca kitab suci. Alkitab katakan bahwa kita ini bisa bercermin lewat namanya Yakobus. Firman Tuhan itu sebagai cermin. Kita punya pedang di dalam Efesus. Alkitab katakan pedang itu, firman itu seperti pedang bermata dua. Bisa memisahkan jiwa dan roh. Bukan hanya itu saja, di dalam Mazmur juga dikatakan firman Tuhan itu seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam 2 Timotius juga dikatakan bahwa firman Tuhan itu menegur kita, mengajar kita, mengkoreksi kita supaya kita ini ke arah yang baik, saudara. Ya bagaimana namanya Efraim ini tidak menuruti namanya pengajaran yang Tuhan berikan. Itu penting sekali untuk setiap kita harus belajar, saudara.
Bagaimana kita bisa mengetahui isi Alkitab kalau kita tidak pernah belajar, saudara? Saudara baca baik-baik firman Tuhan, renungkanlah itu siang dan malam, sehingga Tuhan itu berikan satu namanya pewahyuan, saudara. Jangan hanya dari dengar kata orang saja. Tidak heran, saudara, orang hari ini tidak menikmati janji berkat Tuhan, tidak pernah mengalami pribadi, tidak pernah mendengar suara Tuhan karena tidak pernah membaca, saudara. Halo, sekolah saja kita hari ini disuruh membaca. Betul ya? Saya tuh makanya lebih suka, saudara, namanya ibadah itu bukan online, saudara. Itu banyak godaannya. Orang bilang online enak-apaan. Ya itu menurut Anda, tapi beda dengan saya, saudara. Apalagi saya ketemu teman, saudara. Dia sukanya online. Iya, nggak mau ke gereja, apa dan lain sebagainya. Orang sama saja, Pak. Yang begini-begini, yang penting sikap hati saya, terserah Anda. Tapi saya lebih pribadi, kita harus meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Loh benar, saudara. Saya mau berani jamin, saudara. Saudara ibadah di rumah dengan ibadah online beda. Saya berani jamin, saudara. Loh beneran, saudara. Godaannya itu banyak, nggak konsen, saudara. Apalagi saudara buka toko. Mau ibadah nanti juali orang. Apakah itu ibadah? Apakah itu datang kepada Tuhan? Kalau saudara ibadah, betul-betul tutup pintu segala sesuatu, masuk kamar berdoa. Tapi kebanyakan di dalam rumah itu, kenapa? Banyak godaannya, saudara. Anak-anak dan lain sebagainya. Nah, kita harus pahami bahwa pengajaran Tuhan itu pasti yang terbaik. Makanya hari-hari ini banyak pengajaran yang aneh-aneh, saudara. Apalagi dengan namanya sesi. Kadang-kadang saya punya teman tuh, waduh, susah, saudara. Orang negur itu kadang-kadang orang punya duit juga repot ya, saudara ya. Betul ya? Gak suka ditegur. Tapi saya cuma mau ngajarkan bahwa pengajaran harus sesuai dengan namanya Alkitab, saudara. Dimana ketika kita ini membaca sendiri, kita memahami sendiri, saudara bisa bercerita, saudara. Ketika saudara memiliki namanya sebuah pengalaman pribadi, itu beda, saudara. Nah, hal yang terakhir, saudara, coba saudara perhatikan di ayat yang ke-13. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka karena harus kembali ke Mesir, saudara. Jadi, waduh, dosanya itu begitu besar, saudara, yang dilakukan Efraim, saudara. Jadi, saya cuma katakan bahwa berkat kita itu bukan hanya tergantung doa mungkin regenerasi, tetapi yang menentukan sebenarnya diri kita sendiri. Setuju nggak, saudara, kalau saya bilang? Saudara mau didoakan berapa orang pun, orang hebat siapapun, jangankan orang yang di Indonesia, Benny Hinn pun sekalipun. Tapi kalau hidupmu nggak benar, maaf, sorry, saudara, mujizat nggak akan pernah terjadi. Perubahan hidupmu tidak akan terjadi. Saya kasih tahu, Tuhan itu menguji hati kita loh, saudara. Betul ya? Makanya yang bisa merubah nasibmu, yang bisa merubah keadaanmu, yang bisa merubah situasimu, itu antara engkau dan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Penting sekali, saudara. Tidak salah, di zaman kitab raja-raja, setiap regenerasi itu kalau dia hidupnya benar, pasti bertahan. Tapi kalau hidupnya tidak berkenan, hancur, saudara. Cuman itu, saudara. Saudara cek kitab namanya raja-raja. Setiap generasi mulai dari zaman Salomo, Yerobiam, dan lain sebagainya. Sama, saudara. Yang menentukan berkat kita, itu kita sendiri. Makanya saya tulis, saudara, kemarin sudah jelas.
Saya kasih namanya khotbah seri 1, 2, dan 3 itu tentang namanya Ulangan 7, saudara. Perkenanan Allah itu atau perkenanan kita kepada Tuhan itu menentukan berkat kita, berkat regenerasi, saudara. Kalau kita ini bawa yang benar, hasilnya pasti benar. Nah, kita buka di ayat yang terakhir di dalam Wahyu. Wahyu 7 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Wahyu 7. Ya, Wahyu 7 ayat 5, 6, 7 dan 8. Dikatakan begini. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, betul ya, Manasye ada di situ ya. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulun 12.000, dari suku siapa? Yusuf, betul ya. Nama Efraim nggak ada ya saudara, 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Makanya di ayat keempat dia berkata, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Waduh, sedih saudara. Ternyata nggak masuk saudara. Padahal berkatnya double, betul ya. Dapat hak kesulungan. Tetapi akhir dalam perjalanannya tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita hidup berkenan, saudara. Karena perkenanan itu yang menentukan berkat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom. 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 Terima kasih An. Tuhan memberkati. Saudara, hari ini kita dapat pelajaran kalau kita sudah dipilih Tuhan. Jangan kita lari dari pilihan Tuhan. Setuju? Seperti Efraim sudah bahasa Perancisnya di enak no sama Tuhan. Dikasih berkat. Kasih berkat double. Kan berkat anak sulung itu double. Betul? Tapi barelo bahasa Perancisnya, ya. Sehingga dia menyembah kepada berhala, kepada Allah asing, ilah asing, bahkan meremehkan firman. Jangan sampai kita meremehkan firman. Firman itu ya dan amin. Amin. Dan yang ketiga, dia juga suka mempersembahkan korban, tapi tobatnya tidak berkenan. Mari kita dapat pelajari hari ini, biar kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa syafaat. Singkat, jelas, padat. Terpuji namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan, yang sudah hamba-Mu taburkan pagi ini. Berkati Pak Aan yang sudah membagikan firman pada pagi ini Tuhan. Biarlah firman ini selalu bertumbuh dalam setiap langkah hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, kami percaya pakai Pak Aan untuk lebih hari, lebih Kau pakai dalam setiap pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah hidupnya selalu memuliakan Engkau. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami menerima Tuhan perkenanan yang daripada-Mu. Biarlah perkenanan
perkenanan-Mu itu Tuhan, yang menarik berkat itu turun atas setiap kami. Dan saat ini kami percaya, kami yang mengikuti doa live streaming doa fajar, menerima perkenanan Tuhan, dan dilayakkan untuk menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami berdiri Tuhan, bagi bangsa kami membawa bangsa kami Tuhan. Saat ini kami percaya, kami berdiri atas darah, atas perjanjian darah Tuhan yang sudah Tuhan curahkan melalui kayu salib, darah Tuhan yang sudah menutup setiap lubang maut, darah Tuhan yang sudah membuka gerbang keselamatan bagi kami, bagi keluarga kami, juga bagi bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia. Karena darah Tuhan itu yang membuat kami terus dalam perlindungannya dan dibebaskan jasmani dan rohani kami, dan membawa kami sampai pada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan, bangsa kami percaya tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah kami. Engkau akan menyebutkan tembok-Mu selamat dan pintu-pintu gerbang-Mu pujian. Penduduk kami Indonesia semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Kami adalah sebagai yang Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Dan kami percaya umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut merendahkan diri dan mencari wajah-Ku, berdoa, bersungguh-sungguh berbalik dari jalannya yang jahat. Aku mendengar dari surga dan menjawab, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memulihkan bangsa kami. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajah-Nya. Karena itu bangkitlah Indonesia, terang-Mu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas Indonesia dan semua bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapa, Indonesia dipenuhi shalom dari surga. Indonesia bersatu, Indonesia rukun, Indonesia damai, Indonesia tangguh, karena kami percaya semua karena anugerah yang sudah Kau berikan kepada bangsa kami. Saat ini lawat Tuhan, berikan roh takut akan Engkau, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan roh takut akan Engkau, Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan semua staf jajaran dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Semua keputusan yang diambilnya semua untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberikan melalui Roh Kudus-Mu, malaikat Tuhan yang saat ini menjaga bangsa Indonesia, memberikan keamanan, kerukunan dan pemulihan bagi bangsa Indonesia. Baik pemulihan ekonomi, kesehatan itu sudah dipulihkan di Indonesia menjadi yang terbaik. Baik untuk penyakit sampar, penyakit COVID-19 yang saat ini sedang terjadi Tuhan, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan bangsa Indonesia dan Engkau sudah memberikan Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, memberikan solusi melalui vaksin. Wabah ini berhenti, terkendali. Terima kasih Bapak, berikan hikmat kepada semua rakyat Indonesia untuk mereka mengerti, mengikuti vaksin yang Bapak diwacanakan Tuhan, sehingga kami percaya melalui vaksin ini Tuhan, semua penyebaran corona berhenti Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik untuk bencana alam sudah Tuhan Roh Kudus kendalikan. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan, pemulihan demi pemulihan itu sudah terjadi dan bangsa kami sudah disehatkan, bangsa kami sudah dibangkitkan. Terima kasih saat ini untuk gereja-gereja interdenominasi merek apapun, mulai dari gereja Betani FOG Jombang. Terima kasih, sesungguhnya perkenanan dan anugerah Tuhan serta cinta Tuhan tidak pernah menjauh, selalu ada di gereja Betani FOG Jombang. Mulai dari
Ibu Indawati Wibokusuma dan semua pengerja, semua jemaat dan menerima lawatan Roh Kudus. Kami semua sehati, sepikir, satu tujuan dalam melayani Tuhan. Karena teladan kami dalam melayani Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, melalui teladan Tuhan Yesus yang selalu membawa jiwa-jiwa untuk bertobat dan selalu haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Rindu datang beribadah di setiap ibadah, baik ibadah raya, baik ibadah Jombang Blessing, selalu dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, penuaian jiwa-jiwa beribu-ribu laksa sudah terjadi di Gereja Betani FUG Jombang. Tahun kemuliaan dan kelimpahan jasmani rohani sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat pertolongan, yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, yang terbeban berat sudah diberikan kelegaan, yang terikat rohnya sudah dibebaskan. Terima kasih Tuhan, setiap rumah tangga diberikan keharmonisan, kerukunan, dan kami percaya saat ini Tuhan, yang mengikuti doa live streaming doa fajar ini menerima berkat keajaiban, terobosan ilahi sudah terjadi. Terima kasih baik untuk Ibu Dewi yang rencana untuk operasi Tuhan, Engkau mendatangkan yang terbaik untuk Ibu Dewi Mukti, baik untuk mamanya Ibu Tin, baik Tuhan untuk anak Louis. Kami percaya organ tubuh yang baru sudah diberikan, baik untuk perjalanan Pak Anjar ke Bau-Bau, Engkau berikan Tuhan perjalanan, Engkau tutup unsur saudaramu, berikan kendaraan yang terbaik, cuaca yang terbaik, penerbangan yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa saja yang kami minta dan kami doakan, kami percaya bahwa kami sudah menerimanya, maka hal itu sudah diberikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Silakan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terimalah berkat kelimpahan. Kelimpahan rohani, kelimpahan jasmani terjadi dalam hidup kami. Amin. Kami tidak sia-siakan kasih karunia-Mu. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Amin. Siapa yang percaya kita hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Amin.